Hai. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Muhammad Rizky Permadi, NIM 12, Fatika Rahma Pramutita, NIM 18, Sintania Fatima, NIM 20, Amanatul Isnaini, NIM 28, dan Aditya Tri Agustian, NIM 31. Kelompok kami akan jelaskan tentang karakteristik good government beserta contohnya. Good government tersendiri terbagi menjadi 8 bagian karakteristik, yaitu 1. Consensus oriented. Konsensus sendiri merupakan salah satu prinsip good government yang menyatakan bahwa pemerintah yang baik akan bertindak sebagai penengah dalam berbagai kepentingan untuk mencapai kesepakatan yang terbaik bagi masing-masing pihak. Contoh, permasalahan yang diselesaikan dengan musyawarah, semisal di Desa Triharjo, antara lain pembagian harta waris, batas tanah, perselisihan antar warga, perselisihan rumah tangga, dan kenakalan remaja. 2. Partisipatory, proses di mana setiap warga memiliki hak suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Contoh, sistem yang dimiliki suatu negara dalam mengatur tata kelola pemerintahannya. Salah satu sistem tersebut adalah demokrasi. Demokrasi adalah suatu pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahnya berasal dari rakyat, baik secara langsung demokrasi langsung atau melalui perwakilan demokrasi perwakilan. 3. Follow rule of law, mengikuti aturan-aturan hukum yang berlaku. Sebagai contoh, pemerintahan Orde Baru Soeharto pada akhir 1960-an sering diklaim bahwa Indonesia diatur oleh hukum. Meskipun hukum dibuat oleh dan hanya untuk elit yang berkuasa semata dan ditegakkan tanpa ampun. 4. Efektif dan efficient, proses dan keberadaan lembaga diarahkan untuk menghasilkan daya guna dan hasil guna. Contoh, aturan untuk tidak menggunakan fasilitas negara, seperti yang dilakukan oleh Gubernur Sumatera Barat semasa Guwawan Fauzi untuk tidak memperbolehkan membawa pulang kendaraan dinas. Kendaraan dinas dipulangkan di kantor. Bagi yang dinas keluar daerah dan membutuhkan waktu yang lama, harus ada izin atasan. 5. Accountable, kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban dan menerangkan kinerja atas tindakan seseorang atau badan hukum atau pemimpin suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta. Contoh, pemerintah Indonesia mengeluarkan data positif COVID-19 di Indonesia sebanyak 4.024 kasus, dan jumlah tersebut untuk kasus meninggal dunia sebanyak 373 orang dan pasien yang sembuh sebanyak 359 orang. Data yang dikeluarkan pemerintah tersebut tentu saja merupakan data yang resmi yang menjadi acuan bagi semua pihak, tidak hanya pemerintah saja, banyak pihak-pihak lainnya yang juga mengeluarkan data yang berbeda, sehingga sebagian terhadap data yang dikeluarkan oleh pemerintah. Yang keenam adalah transparan. Transparan adalah keterbukaan dan akses informasi bagi semua pihak. Sebagai contoh yaitu adalah keterbukaan informasi publik sebagai upaya mewujudkan transparansi bagi masyarakat. Dengan membuka akses publik terhadap informasi, maka diharapkan badan publik dapat termotivasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pemerintah pada hakikatnya merupakan pelayanan terhadap masyarakat, karena pemerintahan sendiri terwujud karena kehendak masyarakat. Oleh karena itu, hak masyarakat untuk mendapatkan sebuah informasi terhadap penyelenggaraan negara haruslah disediakan oleh pemerintah. Yang ketujuh adalah responsif. Responsif adalah adanya ketanggapan atau kepekaan institusi terhadap stakeholder untuk mendapatkan layanan lebih baik lagi. Sebagai contohnya yaitu adalah pemerintahan Provinsi Jawa Timur dengan program Jalin Kersa atau disebut dengan jalan lain menuju kesejahteraan masyarakat. 8. Equity dan inklusif, adanya persamaan kesempatan yang sama laki dan perempuan untuk mendapatkan dan meningkatkan kesejahteraan.
Contohnya, mendapatkan kesempatan pendidikan formal setinggi-tingginya, tidak ada kesenjangan dalam pekerjaan, memiliki hak kepemilikan yang sama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas ketenangannya. Jika ada salah tutur kata, mohon dimaaf. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.